Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Rozikin dengan nomor induk mahasiswa 16660097 dengan judul perancangan redevelopment pasar tradisional Blimbing dengan pengampu Pak Ahmad Gadga Utama, Magister Teknik. Latar belakang, pasar adalah tempat yang mempunyai aturan disiapkan untuk tukar-menukar hak milik dan menukar barang antara produsen dan konsumen. Perkembangan pasar sendiri, yaitu sekarang lebih terkenal dengan pasar modern. Sedangkan untuk pasar tradisional yang terkenal dengan kekumuhannya, terkenal dengan kejorokannya, sehingga banyak para user atau para masyarakat menghindari pasar tersebut. Pasar di Malang ada 14 pasar tradisional yang terbagi di seluruh kota Malang. Salah satunya adalah pasar tradisional Blimbing yang berada di Jalan Borobudur, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan luasan 2 hektar dan berdiri tahun 70. Perkembangan pasar sendiri akan dijadikan sebagai Malang Trade Center, semacam pasar dengan lantai 1 pasar tradisional dan lantai 2 mall. Sedangkan untuk problematika pasar tersebut adalah lahan parkir dan drop off, terus yang menyebabkan kemacetan, toko dan infrastruktur yang kurang baik. Tujuan desain sendiri adalah menjadikan pasar tradisional Blimbing sebagai landmark pintu masuk kota, standarisasi pasar, menjadikan pasar menjadi lebih nyaman dan aman, memaksimalkan fasilitas, memberikan parking area untuk menghindari macet, dan memberikan drop off barang seperti yang para user inginkan. Untuk kriteria desain sendiri adalah simplicity arsitektur, yaitu kesederhanaan dalam berarsitektur, dengan dipadukan dengan pendekatan arsitektur biofilik, hingga akan menjadikan pasar atau desain pasar menjadi lebih ramah lingkungan. Untuk ruang lingkup sendiri ada ruang lingkup objek, yaitu berada di Jalan Borobudur, dekat dengan Masjid Sabilillah, dan sebelahnya adalah ruko-ruko, ada juga BRI, dan juga ada SMK Katolik, dan juga permukiman masyarakat. Sedangkan untuk ruang lingkup pengguna, yaitu adalah umum, mulai dari balita, remaja, dewasa, anak-anak, dan orang tua, dan lebih condong kepada orang tua dan remaja. Untuk fungsinya sendiri adalah memperlancar kegiatan jual beli, pusat penyediaan barang, dan penyokong ekonomi atau penggerak ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah data. Data di sini adalah dari data peraturan daerah. Klasifikasi pasar, ada pasar kelas 1 dengan 2 hektar, kelas 2 dengan 1.500 meter persegi, kelas 3 dengan 1.000 meter persegi. Maaf, kelas 1 adalah 2.000 meter persegi. Yang kedua adalah dead spot, area-area yang dilarang di dalam pasar, yaitu mulai dari titik pedagang kios atau terpecah. Kedua adalah kios berhadapan, membentuk pola siku. Ketiga, sirkulasi yang terlalu lebar. Yang keempat adalah banyaknya pertemuan sirkulasi. Referensi objek desain, yaitu adalah Pasar Johar, karya dari Thomas Carsten, dengan arsitek atau desain kemegahannya. Masa bangunan tidak terlepas pada desain dari kios yang ada pada Pasar Johar, menyebabkan interior Pasar Johar tertata dengan rapi. Kios-kios yang terdapat pada Pasar Johar Utara dengan ukur panjang 95 meter, lebar 439 meter. Untuk bagian atap, yaitu ada atap terbuka bagian tengah dan skylight roof untuk memancarkan cahaya alami, seperti pada gambar tersebut. Ini adalah pola dari atap-atapnya, dan ini adalah hasilnya atau gambarnya. Dan juga dengan sirkulasi yang simpel, yaitu sirkulasi yang sangat teratur hingga menjadikan pasar tersebut ramah dengan user. Ini adalah beberapa dari struktur
dari atap tadi. Ini adalah selubung atap. Ini adalah atap tengah dengan atap metalnya. Dan ini adalah pertemuan dari atap di Pasar Johar. Arsitektur biofilik atau arsitektur yang lebih menekankan pada manusia dan alam. Jadi gimana dia menjadikan manusia lebih cinta kepada alam. Hingga keduanya menjadikan sebuah hubungan yang saling simbiosis dan menjadikan kenyamanan dan ketentraman. Ini untuk unsur-unsur dari biofilik sendiri. Satu, lingkungan, bentuk alami, pola dan proses alami, cahaya dan ruang, hubungan berdasarkan ruang, hubungan evolusi manusia alam. Untuk prinsip-prinsip ada 14, mulai dari hubungan alam visual, hubungan visual hubungan alam non visual, stimulus sensor tidak berirama, variasi perubahan panas udara, kehadiran air, cahaya dinamis, hubungan dengan sistem alami, bentuk pola biomorfik, hubungan bahan dengan alam, kompleksivitas, prospek tempat perlindungan, misteri, resiko, bahaya. Ini adalah referensi dari objek pendekatan Solar Trash Marketplace yang berada di Shanghai Tian Taobao dengan arsiteknya Koichi Takada, yang dia ingin memanusiakan bangunan. Jadi gimana bangunan itu seperti manusia, dia lebih menghargai dengan alam. Untuk data kawasan sendiri, data kawasan untuk daerah Kota Malang, Peraturan Nomor 7 Tahun 2001, yakni KDB 90 100%, koefisien lantai bangunan KLB 1-3, lantai bangunan 1-20, parkir off street, berarti lahan parkir memadai. Untuk GSP, yaitu tepi jalan kolektor 15 meter untuk primer, sekunder 7 meter. Bangunan satu lantai yang lebih dari 5 meter akan dihitung 2 lantai. Untuk data tapaknya sendiri, data tapak yang terletak yaitu batas-batas dari utara komplek pendidikan, untuk timur permukiman warga dan retail, untuk selatan jalan Borobudur, untuk bagian barat yaitu adalah jalan lingkungan dan juga BRI kantor pos. Ini adalah wajah dari Pasar Belimbing, yaitu kurangnya lahan parkir menjadikan kemacetan, infrastruktur kurang memadai, dan ini juga ini wajah atau gapura Pasar Belimbing. Dan ini adalah tampak depan Pasar Belimbing. Ini untuk tapak dari matahari, kebisingan, iklim, dan tingkat kenyamanan dan arah angin. Ini adalah skema proses desain. Mulai dari pengumpulan data, yaitu latar belakang, tujuan, ruang lingkup, kriteria desain, hingga data-data yang dikumpulkan, standarisasi, pendekatan arsitektur biofilik, dan presiden yang akan dicontoh. Lalu hingga menjadikan sebuah konsep, tagline, dan pendekatan yang saling menyatu hingga akan menarik ke sebuah analisis tapak, utilitas, fungsi, bentuk, struktur, dan pengguna. Dan tetap menggunakan tinjauan atau landasan keislaman dari Al-Quran dan tafsir. Dari semua itu akan diterapkan di 3D modeling dan menghasilkan sebuah gambar arsitektural. Untuk ide dasar desain sendiri dari isu dan kriteria, dan yang dipadukan dengan tagline adem ayem ayu atau A3, dan konsep simplicity arsitektur yang dipadukan dengan pendekatan arsitektur biofilik. Gimana caranya bisa menjadikan sebuah redevelopment Pasar Belimbing menjadi sebuah kenyamanan. Jadi isu ini akan dijadikan sebuah problematika yang akan menghasilkan sebuah solusi dengan tetap berlandasan dari tagline, konsep, dan pendekatan. Untuk kajian Islami, simplicity arsitektur, kesederhanaan,
yaitu berada di ayat wala tamsi fil ardi marahan innaka lan tahriqa Allah walan tabalugha jabala taula. Yani janganlah kamu berlangkah seperti orang yang angkuh. Dengan langkahmu seperti itu, kamu tidak akan bisa menembus bumi dan tidak akan dengan sifatmu yang angkuh atau tinggi tersebut, kamu tidak akan setinggi gunung. Seperti itu yang berada di dalam kitab Ibnu Katsir. Dalam hadis pun, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan, dan juga khairul umuri awsatuha, yaitu sebaik-baiknya umur adalah yang berada di tengah, atau sebaik-baiknya perkara adalah yang di tengah, yaitu cukup sederhana. Untuk arsitektur biofilik, yaitu dengan alam, yaitu hubungan antara desain manusia dan alam. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samai fasawahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi maksud dari ayat di sini yaitu manusia diturunkan ke bumi itu untuk menjadi sebuah khalifah, dan Allah menciptakan bumi serta isinya untuk diambil manfaatnya. Ini dalam tafsir Jalalain referensinya. Dan qawaidul fikih yaitu la doror wala diror, yaitu tidak boleh ada doror dan juga diror. Maksudnya jadi kamu harus jadi desain ini harus jauh dari kata mudorot, yaitu lebih kepada kemaslahatan. Ini adalah prinsip-prinsip atau penerapan prinsip arsitektur biofilik dan konsep simplicity pada desain. Dari prospek, tata ruang, dan sirkulasi zoning, yaitu tertata dengan rapi. Ada kompleksivitas dan keteraturan, yaitu estetika fasad, yaitu memunculkan material alami. Untuk tata ruang, yaitu mengekspos ruang tersebut, cahaya dinamis dan menyebar dengan cahaya yang alami, yang memasukkan ke dalam bangunan. Hubungan dengan alam secara visual, yakni memberi sebuah tanaman atau air di dalam ruangan. Variasi perubahan panas dan udara, yaitu dengan menggunakan tumbuh-tumbuhan yang berada di antara set atau antara bangunan. Dan juga bisa menggunakan atap dengan lubang, seperti pada pasar Jawa tadi, yaitu selubung atap. Untuk tempat perlindungan, yaitu zoning, lebih ke arah privat. Jadi ini adalah perlindungan di mana dia akan dijadikan sebagai drop off barang dan juga untuk pengelola pasar. Hubungan bahan dengan alam, yakni yaitu lebih memakai material-material yang berbau alam. Mungkin sekian dari saya untuk tugas seminar proposal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.